min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Kita lanjutkan yang kemarin sampai mana? Sini ya. Siapa yang mau baca? Ya. Halaman 28. Yang ini enggak nyala? Ada yang Hah? Oh. Iya. mana? 28. Lugatan. Matan. Ya. Ta'riful matani. Matana kan? Matana. Ya matani. Matana. Jadi mudhof ilaih. Matana. Lugatan. Huwa yusta'malu fil lugati li salasati ma'anin. Al-qawiyyu as-salbu minal ardi wal Ya. Wal apa tadi? Wal murtafi wal mut tapi tapi A. mana itu nak i wal murtafi ke solbu oh atau ke solbu saubu wal murtafi ya. ad-dohru istilahan huwa ma yantahi ilaihil isnadu. Putar cari guru sih gitu. Ya, terus Awun yantahi ilaihi isnadu au naqulu huwa ma ba'da sanadi. Ya. Wa wajahu Di ini masdar bukan wajahu. Bukan wajaha. Wajah kan fi'il fa'ala. Masdar. wajhan Waj waj maksudnya kalau wajaha itu mewajahkan atau menghadapkan wajah, itu wajaha. Kalau wajhu itu arah atau segi. di Berarti wajhu tasmiyati mayantahi ilai ya mayantahi ilahi sanadi bil matana huwa yantahi itu fi'il yantahi ilaihi oh apa yang sampai sanadu nah. Sanadu bil matani huwa anna man mayantahi ilaihi sanadi qawiyun Itu sanadi sanadu qawiyun bi dzikris sanadi ya wa bidunihi doipun wa hada hisabil masdar hasbi setelah hada itu kemungkinan besar pasti mubtada. Hasbu. Nah. Wa hadha hasbul makna awwali wali au annahu salbun bisanadi wa illa fahuwa mufattatun wa hadha alal makna sani au annahu dhahirun wa barijun bisanadi wa illa fahuwa ghaibun mustatir wa hadha alal makna salisi ya. Nah, sebelum ini ya
Insya Allah besok ada tasmi Ustaz Ahmad. Tapi gak tahu orangnya gak ada ya hari ini. Ustaz Ahmad besok tasmi kalian datang ya sebagai contoh. Insya Allah bulan depan ganti orang, bukan Ustaz Ahmad tapi yang lain. Tasmi 1 juz. Ya, semoga keburu sampai isya. Keburu ya? Bisa keburu ya? Kalau 1 juz. Keburu ya? Itu ya tadi ngatur-ngatur ini hese. Dah ya segini ya. Nah, sip. Terus insya Allah udah lama ya, udah 1 bulan. Ini kita mengadakan silaturahmi di lapangan bola lagi ya, futsal. Ini tolong diagendakan dan kalau bisa banyak orang, ajak aja pegawai atau siapalah. Tapi tong asal ngajak. Itu yang lingkungan sekitar sini. Dari siapa? Diajak oleh sahabat. Ditentukan jadwalnya kapan. Mau Kamis ini kan kosong, boleh. Mau Jumat malam boleh. Didiskusikan dulu aja oleh kalian ya. Sebelum masuk. Nah, ini udah bulan baru nih, kan agendanya seminggu sekali. Sebulan sekali. Oke. Diatur ya, saya usahakan sama Putra ya? Putra. Koordinator Zaid. futsal. Ya nanti obrolin sama Zaid. Terus kalau masalah pembiayaan nanti diobrolin. Bagaimana ini? Apakah urunan, apakah dari pesantren? Saya kan belum tahu. Oke. Ta'riful matan. Definisi dari matan. Secara bahasa, huwa yusta'malu fi lughatis li salasati ma'anin. Matan itu dipakai di dalam bahasa itu ada 3 makna. Yang pertama qawiyun, kuat. Jadi secara bahasa matan itu artinya kuat. Yang kedua solbu minal ardi wal murtafi'u. Solbu itu bagian dalam dari tanah, wal murtafi'u dan diangkat. Maksudnya ketika orang macul atau mencakul kan dia membawa tanah, kemudian tanah itu digedukkan kan, jadi terlihat bagian dalam dari tanah, bagian punggung. Nah itu matan. Jadi matan itu bagian dalam dari tanah dan bagian dalam itu diangkat, jadi gini kan. Nah dibalikan. Yang ketiga secara bahasa matan itu adalah az-zuhru, bagian luar. Kalau tadi bagian dalam, kalau ini bagian luar. Jadi maknanya bermacam-macam secara bahasa. Istilahan, secara istilah, huwa matan itu adalah ma yantahi ilaihil isnad. Apa yang sanad sampai atau menyampaikan kepadanya. Maksudnya apa yang dibawa oleh sanad. Ibaratnya kalau misalnya sanad itu tukang koran, maka korannya itu adalah matan. Jadi apa yang dibawa oleh sanad, nah itu matan. Apa yang disampaikan oleh sanad. Atau kita juga bisa mengatakan wa ma ba'da sanadi. Matan itu adalah apa yang ada setelah sanad. Makanya di contoh hadis kan hadatsana bla 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 bla. Kemudian baru qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Nah, itu kan setelah sanad. Innamal a'malu binniyat itu kan matan hadis yang dia muncul setelah disebutkan dulu sanadnya. Nah, itu. Kemudian dulu kan pernah disebut ya, kenapa di dalam Islam itu ada definisi secara bahasa dan juga definisi secara istilah, dan keduanya saling bersambung. Misalnya zakat itu secara bahasa kan zaka yazki tazkiyah, apa artinya? Membersihkan. Kenapa zakat disebut membersihkan? Ya karena zakat itu membersihkan harta. Jadi harta yang dia sudah mencapai haul dan nisab tapi tidak dizakati, hartanya harta kotor. Gitu. Dibersihkannya oleh apa? Oleh zakat. Nah itu kan ada hubungan. Kemudian sholat secara bahasa apa? Doa. Secara istilah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kenapa sholat itu disebut sholat? Apa hubungannya dengan doa? Ya karena isi sholat itu adalah
doa semua. Bismillah itu kan dengan menyebut nama Allah. Kemudian subhanaka Allahumma, pokoknya semua isi salat itu berarti. Artinya ada hubungan antara bahasa dan istilah di dalam Islam itu seperti itu. Azan, apa itu azan? Azana yu'adzinu artinya Mengajak, memanggil. memanggil. Maka ketika putranya Nabi Muhammad SAW, Ibrahim yang kemarin ya gerhana, kan ramai itu hadis yang putra Nabi meninggal dari Maria Kibtiyah. Maria Kibtiyah ini adalah budak gitu ya, budak Nabi Muhammad SAW, tapi kan boleh ya berhubungan dengan budak. Nah budaknya ini menghasilkan anak, budaknya ini mengandung anak Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibrahim. Ibrahim meninggal, Nabi sedih. Tapi ketika Nabi sedih, dalam hadisnya fa'adzannahu. Nah ini sok dijadikan dalil mengadani orang yang mati gitu ya, fa'adzannahu. Padahal adzannahu di sana itu bukan azan, tapi memanggil. Ya Nabi sini gitu, fa'adzannahu, mengumumkan, memanggil bahwasanya anaknya sudah meninggal atau sudah selesai untuk dikafani. Seperti itu. Nah, jadi ada kaitan azan itu kenapa disebut memanggil azan? Ya karena azan bertugas untuk memanggil orang agar sholat. Itu fungsi azan itu. Tuh, yang lain-lain itu bisa diperdebatkan. Ketika anak lahir diazani, memang ada petunjuknya, memang ada hadisnya, tapi bisa diperdebatkan. Fungsi utama azan itu yang memanggil untuk sholat, bukan memanggil atau yang lain-lain. Nah ini juga sama matan. Kenapa matan itu disebut qawi? Nah di sini wajud tasmiyah ma yantahi ilaihi sanad bil matni huwa anna ma yantahi ilaihi sanadu qawiyun bi dzikri sanad. Ini matan itu kata yang pertama, kenapa disebut dengan kuat? Ya karena matan itu akan kuat apabila disebutkan sanad. Makanya matan itu disebut dengan qawiyun, definisi pertama nih. Nah ini nih, kenapa? Ya karena matan itu akan kuat bila disebutkan sanad. Contohnya seperti ini. Insya Allah besok Indonesia akan digratiskan seluruh BBM di Pertamina atau di mana di tempat isi bensin. Kira-kira kalian percaya atau tidak? Tidak, ngarang sudah. Tapi kalau seperti ini, saya mendapatkan berita dari Kompas TV. Kompas TV meskipun suka ada bohong ya. Kompas TV mendapatkan arahan langsung dari Istana Negara. Istana Negara mendapatkan arahan langsung dari Presiden. Besok BBM gratis. Percaya gak kalian? Nah, untuk apa saking pemerintah suka berbohong? Tidak percaya. Waduh, bahaya. Ini ya. Jadi gini ya. Ada satu hadis. Ada 3 golongan yang dia tidak dilihat sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan direret-eret aja. 3 golongan ini tuh adalah orang-orang yang jangankan diberikan ampunan, dilihat oleh Allah atau dianggap saja enggak. Yang pertama, orang tua yang berzina. Jadi orang sudah tua tapi dia masih cunihin, masih lihat sana sini. Nah ini kalau lihat rumahnya dosa, tapi ini sampai berzina, sampai banyak misalnya orang udah tua pergi klub malam. Nah itu mau direret, mau dilihat. La yukallimumullahu wa la yanzuru ilaihim. Tidak akan diajak bicara, tidak akan melihat. Itu yang pertama. Yang kedua, al-imam al-kadhib, pemimpin yang berbohong. Yang ketiga, orang miskin yang sombong. Tiga-tiga ini orang miskin yang sombong. Orang kaya sombong kan ada harta kan. Terus saya punya ini. Orang miskin ya saya tidak punya apa-apa tapi sombong. Dia tidak mau beriman, dibejaan keras kepala. Wah. Nah itu 3 golongan ini kebalikan. Harusnya yang pertama semakin tua itu semakin taat karena usianya tidak lama, meskipun kita tidak tahu usia ya. Bisa jadi mungkin putra dulu ya sebelum bapak.
Kita tidak tahu usia itu, tapi yang tua itu kan semakin semakin dekat dengan ajalnya, semakin usianya semakin pendek. Sudah menjadi kaum. Harusnya semakin tahu kita itu akan meninggalkan dunia, harus semakin taat beribadah harusnya. Tapi ini malah semakin jauh. Kan harusnya tua itu sudah urusan dunianya itu sudah menurun, syahwatnya sudah menurun. Ini malah makin tinggi. Nah, makanya salah satu orang yang dilaknat oleh Sa'ad bin Abi Waqqas adalah, semoga orang yang menipu saya usianya panjang tapi begitu nihil. Benar, ada orang yang makin tua umurnya tapi tiap ada perempuan yang lewat dia goda. Itu saya terkena laknat dari Sa'ad. Itu yang pertama. Yang kedua, pemimpin yang bohong. Pertanyaannya, kalau pemimpin ini sudah bohong, rakyat mau percaya pada siapa? Gitu kan? Makanya pemimpin itu adalah orang yang paling tidak boleh bohong. Kenapa? Karena kalau dia berbohong, orang lain mau percaya pada siapa? Ke malaikat. Tidak, orang lain tidak akan bisa percaya lagi. Seperti misalnya tadi pemimpin bohong, ya kan bingung kan tiap ada keputusan, itu benar, rakyat tidak percaya lagi. Itu pemimpin itu orang yang paling gak boleh bohong. Yang ketiga tadi, orang miskin harusnya tawadu, harusnya banyak bekerja keras, bersyukur, ini malah sombong. Nah ini tiga ini adalah kebalikan dari sifat. Nah jangan sampai seperti itu. Nah jadi kadinya aja. Jadi pemimpin. Balik lagi kan tadi. Tadi jawab percaya ya teman itu panjang. Nah pemimpin, jadi pemimpinnya. Misalnya tadi saya mengatakan besok saya menyaksikan dari Kompas TV dari Istana Presiden, dan kata Presiden besok BBM gratis. Kalian percaya atau tidak? Percaya ya? Nah, gitu ya. Percaya ya. Kan orang itu akan semakin percaya terhadap sebuah perkataan kalau jelas alur-alurnya, sanadnya. Dari siapa dia berkata, dari mana dia mendapatkan kabar itu, gitu kan? Besok libur kelas. Dari mana? Ini dari status WA Ustaz Fahri bilang. Nah, itu kan lebih meyakinkan. Nah, makanya matan itu akan semakin kuat apabila dia ada sanad. Coba antum bilang gini, innamal amalu binniyat, kata siapa? Tuh aja kata saha, tidak akan dipercaya. Tapi kalau innamal amalu binniyat kata siapa? Haddatsana, wah disebutkan, antum dipercaya. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kenapa matan itu dikaitkan dengan al-qawi? Kemudian yang kedua, matan juga dikaitkan dengan solbu minal ardi wal murtafi, bagian dalam dari tanah yang dibalikkan. Nah, kenapa? Ini annahu solbun bisanad wa illa fahuwa muqtata. Ya karena yang namanya matan itu adalah tulang punggung dari sanad. Maksudnya sanad itu tidak berarti kalau tidak ada matan. Menurut ini. Apa yang menurutnya? Tidak tahu, pokoknya saya salah nyebutnya mah. Menurut Presiden Prabowo, menurut Menteri Bahlil, apa? Enggak tahu, pokoknya saya ngomong menurut kan tidak berguna. Justru yang namanya sanad itu memang membalikan atau tulang intinya atau tulang punggungnya, bagian terdalamnya adalah matan. Seperti itu. Yang ketiga, sanad disebut dengan zuhru adalah wa annahu zahirun wa barizun bisanad wa illa fahuwa ghaibun mustaqil. Matan itu ditampakkan, diungkapkan dengan sanad, kalau tidak ya tidak akan ketahuan. Maksudnya seperti ini, Rasul mengatakan bla 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 bla. Kalau tidak ada yang meriwayatkan, apakah kita tahu itu ungkapan Rasul? Tidak, karena tidak ada yang menyebutkan seperti itu. Misalnya, antum tahu tidak kemarin saya tersiram air panas? Tidak kan? Ya karena saya tidak menyebutkan. Nah, sanad itu kenapa dikaitkan dengan zuhrun? Karena sanad itu menampakkan ucapan Rasulullah SAW. Kalau tidak ada sanad, kita tidak tahu Rasul itu bagaimana. Nah, seperti itu. Nah, itu ya. Jadi masuk akal kenapa matan itu disebut dikaitkan dengan tiga ini secara bahasa. Qawi, solbu minal adwal murtafi, al-zuhr. Seperti itu. Oke, lanjut. Cerita mana?
As-sanadu lam teh ngabeuna jelaskeun yakeun ya. Oh as-sanadu. Lugatan Lugatan huwa ma yustanadu ilaihi ya. au ma yu'tamadu alaihi min haitin au ghairihi wa yuqalu fulanun sanadun ay mu'tamadun. Ay mu'tamad. Istilahan kila huwal ikhbaru an tariqil matni. Wakila Iya betul. ya huwa hikayatu tariqil Itu matni. di tanwin Hikayatun tariqil matni qultu al-ula fi ta'rifihi an naqula huwa ma qabla al-matni aw annahu tariqul musilu ilal matni wa hadha tariqu huwa ibaratun an ruwatin rawawul qawla awil fi'la awit taqriro awis sifat. oh ya sifata. Oke. Yang selanjutnya sanad. Lugatan secara bahasa wa ma yustanadu ilaihi, apa yang disandarkan terhadapnya. Au ma ya'tamidu alaihi, atau yang sandarkan. Yustanadu itu maksudnya yu'tamidu gitu. Alaihi min haitin au ghairihi, berupa tembok atau yang lainnya. Maksudnya sanad itu kan secara bahasa yang disandarkan. Biasanya orang-orang yang bersandar pada tembok, bersandar nyarandek atau menumpukan tulang belakang, nah itu disebut dengan istanada. Dia sedang menyandarkan. Wa yuqalu fulanun sanadun. Maksudnya disebutkan juga si A atau si fulan sanadun, sedang bersandar. Nah, memakai kata sanadun. Fulanun sanadun artinya si fulan sedang bersandar, ay mu'tamadun atau sedang bertumpu atau bersandar, gitu ya. Nah, kenapa sanad itu diambil dari bahasa artinya bersandar? Istilahan, secara istilah bila dikatakan huwa ikhbaru an tariqil matni, itu mengabarkan jalan dari matan. Wakila huwa hikayatut tariqil matni, adalah cerita tentang jalurnya matan. Qultu, aku mengatakan, aku berpendapat al-ula fi ta'rifi, yang pertama dari definisi yang mana? Yang ini, huwa ikhbaru an tariqil matni, huwa ma qabla an naqulu ma huwa ma qabla al-matni wa au annahu tariqun wasilu ila al-matni, atau itu adalah jalan yang menyampaikan pada matan. Ia berulang-ulang ya. Intinya matan itu atau sanad itu adalah apa yang matan bersandar padanya, itu, atau jalur periwayatan atau jalur pembicaraan orang-orang yang membicarakan isi pembicaraan itu. Nah, itu ya. Secara sederhana seperti itu. Ini berulang-ulang Pak Bayut. Ya, lagi. Wal munasabatu bainal makna lugawi wal istilahi ya an-narwata haisu innahum umdatul muhaddisina fi tashihil hadisi wa tad'ifihi lidzalika summiya majmu'uhum sanadan au haitsu innal muhaddisina yastaniduna fil hukmi alal hadisi ilal ruwati wa ahwalihim lidzalika summiya majmu'uhum sanadan. Oke. Apa kaitan antara bersandar dengan definisi istilah tadi?
Kaitannya adalah bahwasannya rawi ketika mereka itu bersandar kepada tashih hadis atau tanif disebut dengan matan. Maksudnya gini, kan perkataan itu bisa dinilai betul atau tidak di dalam Islam dilihat dari sanadnya, ya, dilihat dari siapa yang berbicaranya. Contohnya gini, kalau saya mengatakan bahwasannya yang namanya minum sambil berdiri itu wajib, misalnya gitu, Anda percaya atau tidak? Pasti yang pertama kali dipertanyakan apa? Apa? Nah, kata siapa, gitu kan? Orang ketika mendengar kabar, itu di depan ada yang tabrakan, pasti bagaimana? Cuk saha, kata siapa? Nah, kata siapa itu menjamin orang itu percaya atau enggak? Kalau misalnya kata siapa? Eta cek budak, kata anak kecil, kita kan nggak percaya. Budak, gitu kan? Atau eta kata si A, si eta mah suka tukang bohong. Nah, orang itu pasti akan menanyakan orang. Artinya kita itu menentukan satu ucapan betul atau tidak itu bersandar pada siapa yang mengatakan. Makanya sanad itu disebut sanad karena kualitas hadis sahih atau dhaif dilihat dari sanad. Orang bergantung dan bersandar pada orang-orang yang berada di dalam rantai periwayatan. Paham ya? Kenapa disebut sanad? Kan tadi sanad secara bahasa apa? Bersandar. Kenapa sanad itu dipakai atau apa hubungannya antara sanad bersandar secara bahasa dengan istilah yang tadi? Hubungannya adalah orang itu bisa menilai sahih atau dhaif sebuah hadis bersandar pada sanadnya. Jadi kita lihat sanadnya dulu. Ini ya. Dah, sampai sana. Lanjut. As-sanadul ali. Lugatan al-ali ismu Ali apa tuh? Al-aliyu. Al-aliyu ismu fa'ilin. Jadi obat. Ismun. Al-aliyu ismun fa'ilin. Min ulwi. Ulu. Kan kamu naik corak. Betul corak ya. Ulu wa huwa didus sipli. Ya. Istilahan wasanadul ladzi qalla adadu rijalihi bin nisbati ila sanadin akhara warada bihil hadisu nafsuhu. Ayeuna ya dua. Warada bihil hadisu nafsahu jadi naon? Nafsi. Jadi maf'ul. Pilih, tergantung. Ini bisa jadi maf'ul bi, nafsahu, bisa juga jadi badal. Gitu ya. Di badal dari hadis. Udah belajar badal? Badal udah belajar? Badal udah. Yang qala imamu Ahmad dadidu. Qala imamu Ahmad dadidu. Kenapa? Badal. Saha imam deh? Ahmad. Siapa Ahmad itu? Imam. Maksudnya berkata Imam Ahmad. Nah, imam itu adalah Ahmad itu adalah imam, itu badal. Ini juga sama. Warada bihil hadisu nafsuhu. Hadis itu turun dengan dirinya sendiri. Siapa nafsu itu? Hadis. Hadis itu siapa? Nafsu. Tuh. Ini bisa badal. Bisa juga maf'ul. Warada bihil hadisu. Yang hadis itu turun nafsahu, kepada dirinya sendiri. Nah, itulah.
Oke, yang selanjutnya sanad Ali. Ali itu secara bahasa isim fa'il daripada al-ulun atau tinggi ya, panjang, bahwa didusif. Maksudnya itu adalah lawan dari kata sif yaitu pendek. Istilahan secara istilah adalah sanad yang sedikit jumlah rawinya binisbati ila sanadin ahwar dibandingkan dengan sanad yang lain. Oh, Ali itu pendek, itu tinggi ya pendek gitu. Di Dusifla itu panjang. Ada dari jalur binisbatin ila sanadin ahwar. Jadi maksud sanad Ali itu adalah sanad yang dia itu sedikit rawinya. Berarti kan sedikit rawinya berarti pendek dari A, B, C, H sampai C. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, N sampai N berarti panjang. Ila sanadin ahwar waroda bil hadis nafsu dan dia itu turun atau datang dengan hadis terhadap dirinya sendiri. Oke, satu lagi sanad Zafir. Mana tuh? As-sanadus safilu an-najilu lugatan ismun fa'ilin minas sufuli Nasifli sifli wasufli. wasufli wan nuzuli wa huwa diddul uluwi. Nah, jadi sanad Safir itu adalah sanad yang dia lawan dari kata Ali. Kalau Ali itu adalah sanad yang dari A dari ke B ke C, cukup 3. Kalau Safir itu atau Nazil itu dari A ke B ke C ke B ke D ke E ke F G H I terus sampai Z. Jadi ada banyak, panjang. Untuk menyampaikan satu hadis itu panjang sanadnya, susah ya. Nah, kualitas hadis itu biasanya semakin panjang semakin rentan untuk doif ya. Semakin pendek hadis itu semakin rentan untuk sahih gitu. Jadi semakin pendek kan semakin terpercaya meskipun tidak menjamin. Kan banyak orang semakin susah itu menelitinya, aya we cacatna seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa disampaikan. Tolong di ini ya diatur tadi main bola mau kapan di minggu ini atau kalau sudah bisa minggu ini minggu depan nggak apa-apa. Soalnya sudah masuk bulan baru, udah lama kita tidak main bola ya. Ya itu yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.